Halo semuanya, selamat datang di analisis kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah tuntas sebuah ekosistem finansial dari aplikasi bernama APDASI. Kalau kalian suka ngulik gimana sih arus kas itu berputar, atau penasaran gimana sebuah platform ngebangun sistem insentif buat penggunanya, well, kalian ada di tempat yang tepat. Kita bakal bongkar sumber datanya, angka-angkanya, dan pastinya aturan main dari sistem ini biar kita paham gimana semuanya saling terhubung. Jadi siapkan fokus kalian karena kita bakal langsung masuk ke intinya. Biar kita nggak nyasar ngikutin aliran dana ini peta jalan kita. Pertama, kita kenalan dulu sama APPDASI. Kedua, kita cek mesin biaya adminnya. Ketiga, kita pahami apa itu rolling fund. Keempat, kita bedah strategi rolling boom. Dan terakhir, aturan main antriannya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Selamat datang di APDASI, pengenalan platformnya. Nah, mari kita mulai. APDASI ini sebenarnya bukan sekedar aplikasi biasa loh. Ini semacam ekosistem yang ngegabungin aktivitas jual beli sehari-hari sama struktur pendanaan berbasis komunitas. Coba perhatiin logonya. Ada nuansa hijau daun kan? Nah, ini ngasih kita petunjuk besar tentang salah satu produk inti yang jadi fondasi awal banget dari platform ini. Kalau kita lihat termuka aplikasinya, platform ini tuh berdiri di atas dua pilar transaksi utama. Pertama, ada produk fisik, yaitu daun stevia. Bisa dilihat ada promosi pemanis sehat di bagian atas itu. Terus yang kedua, dan ini yang bakal sering banget kita bahas, adalah layanan PPOB atau Payment Point Online Bank. Buat yang belum familiar, ini tuh layanan buat bayar tagihan digital sehari-hari, kayak beli token listrik gitu. Dua jenis transaksi inilah yang benar-benar jadi roda penggerak utama buat seluruh ekosistem finansial di APPDASI. Lanjut ke bagian kedua, mesin biaya admin. Atau, dari mana sih sumber modal platform ini? Jadi gini, sistem pendanaan mereka itu sangat bergantung pada yang namanya biaya admin. Tapi, biayanya nggak cuma datang dari satu keranjang aja. Ada pemisahan yang super jelas antara biaya admin dari jualan fisik daun stevia tadi dengan biaya admin dari transaksi digital PPOB. Kenapa dipisah? Karena platform ini punya persentase dan nilai yang beda-beda buat tiap transaksinya. Dan memahami perbedaan ini tuh bener-bener kunci buat ngerti dari mana sebenarnya kolam dana mereka itu berasal. 80%. Wow, itu angka yang lumayan fantastis kan? Sebagai gambaran aja nih, misal ada biaya admin PPOB buat beli token listrik sebesar Rp2.500. Nah, 80% dari biaya itu ternyata nggak masuk ke kantong perusahaan sebagai laba bersih loh. Alih-alih gitu, uangnya malah disalurin langsung ke alokasi dana penggunanya. Ini benar-benar perputaran modal yang unik banget, di mana mayoritas biaya transaksinya justru dikembaliin lagi ke dalam ekosistem antrian komunitas mereka. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Memahami rolling fund, sistem antrean dananya. Nah, ini dia yang menarik. Di sini, kita bisa ngelihat dashboard akumulasi dananya secara real. Tercatat ada 12,5 juta rupiah, dengan diagram lingkaran yang nunjukin progresnya pas banget di 50%. Terus, di bawahnya ada daftar antrian yang paling ditunggu-tunggu penggunanya. Lihat deh, ada nama pengguna Ahmad Ghazali yang duduk manis di posisi paling atas, disorot warna biru dengan status proses transisi rolling fund. Jadi, ini bukan cuma teori ya. Ini antar muka langsung yang nunjukin ke semua penggunanya persis di mana posisi mereka dan seberapa banyak dana yang udah terkumpul. Biar gampang, bayangin aja mekanisme ini tuh kayak tetesan air yang pelan-pelan ngisi sebuah ember raksasa. Setiap kali ada pengguna yang ngelakuin satu transaksi PPOB, masuklah tambahan Rp2.000, yang mana itu 80% dari biaya admin tadi, ke dalam saldo akumulasi. Ribuan tetesan Rp2.000 ini bakal terus masuk sampai embernya penuh 100%. Nah, penuh 100% ini berarti target batas pencairannya udah tercapai, yaitu Rp25 juta. Pas angkanya udah nyentuh 25 juta, bujur, air di ember itu atau dana 25 juta itu dicairin sepenuhnya ke orang yang ada di urutan pertama tadi, si Ahmad Ghazali. Habis dibayar, namanya bakal dihapus dari daftar. Dan orang di urutan kedua otomatis naik takhta ke posisi puncak. Begitu terus sistemnya berputar. Oke, kita lanjut ke bagian keempat, strategi rolling boom atau perdagangan berskala aman. Kalau dari sumber data yang kita bedah, rolling boom ini punya definisi yang cukup spesifik. Ini adalah sebuah menu akumulasi dana, tapi sumbernya beda. Ini berasal dari selisih biaya pas pengguna nge-upgrade akun mereka. Jadi pas ada yang upgrade status akun, selisih biayanya disisihin ke sini. Terus buat apa uangnya? Dana ini nggak langsung dibagiin guys, tapi dipakai buat trading alias perdagangan yang berskala aman. Nah, keuntungan dari trading inilah yang nantinya disuntikin balik buat ngebantu ngebut pencairan di antrian rolling fund tadi. Intinya, ini cara platform buat memompa kecepatan antrian tanpa harus cuma ngandelin transaksi receh harian.
Sekarang, mari kita lihat hitung-hitungan matematisnya berdasarkan proyeksi resmi dari dokumen mereka. Katakanlah, dana rolling boom dari upgrade account ini udah kumpul sampai 1 miliar rupiah. Terus, mereka memproyeksikan profit trading aman sekitar 5% aja per bulan. Itu berarti ada profit bersih 50 juta rupiah kan? Nah, 50 juta ini bakal langsung dipakai buat melunasi antrian rolling fund buat 2 orang di bulan itu. Karena ingat, 1 orang kan butuh 25 juta. Dari sini kelihatan banget ya, ada desain terstruktur di mana mereka pakai instrumen investasi dari luar buat nyubsidi janji pembayaran di dalam platform. Sampailah kita di bagian kelima, sekaligus bagian terakhir, aturan main antrean, syarat ekosistem. Poin yang benar-benar krusial di sini adalah ekosistem ini sama sekali nggak menoleransi kepasifan. Sama sekali. Pertama, biar bisa masuk ke daftar antrian, akun kalian wajib banget berstatus premium, alias udah upgrade. Kedua, dan ini yang paling bikin deg-degan, buat nahan posisi kalian di antrian itu, kalian diwajibkan ngelakuin minimal 5 kali transaksi PPOB tiap bulan. Terus gimana kalau bulan ini cuma transaksi 4 kali? Hati-hati, sistem punya penalti yang nggak kenal kompromi. Posisi antrian kalian bakal hangus seketika dan langsung digeser sama orang yang ada tepat di bawah kalian. Bayangin aja, posisi yang mungkin udah kalian tunggu berbulan-bulan bisa raib gitu aja cuma gara-gara kelupaan beli token listrik kelima di bulan itu. Hal ini ngebawa kita ke satu refleksi yang penting banget di akhir analisis kita. Ekosistem finansial Apedasi ini emang merajut aktivitas transaksi harian, pendanaan komunitas, bahkan trading jadi satu kesatuan mesin yang kompleks. Tapi di sisi lain, sistem ini nuntut tingkat kedisiplinan yang luar biasa dari setiap pesertanya. Jadi, tanyakan ke diri kalian sendiri. Bisakah kalian secara konsisten nahan ritme partisipasi aktif yang lumayan kaku ini, minimal 5 transaksi setiap bulan tanpa bolong, yang jadi syarat mutlak cuma buat mempertahankan posisi kalian di antrian dana ini? Ini pertanyaan fundamental tentang keberlanjutan yang harus banget dijawab sama siapapun yang mau terjun ke dalamnya. Terima kasih udah ngulik bareng di Explainer kali ini, dan selalu ingat, teruslah berpikir kritis.